Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam, mari kita sama-sama sembah keriban baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, pada pengikut, dan kita semua sebagai umatnya yang insyaallah istiqomah sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bapak sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Salah satu wakil kepala sekolah di SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang, yaitu bagian kurikulum. Dalam hal ini insya Allah Bapak akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang manajemen pembelajaran di SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan kondisi pada saat ini di tahun pelajaran 2020-2021, sebagaimana peraturan dari Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 bahwa berkenaan dengan sedang menjangkitnya virus wabah atau COVID-19, maka sistem pembelajaran di SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang mengacu kepada aturan Menteri Kebudayaan dan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Anak-anak sekalian, SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang menggunakan kurikulum 2013 yang dulunya adalah KTSP, di mana mata pelajaran dari kelas 10, 11, dan 12 dari kelompok pelajaran umum itu sama. Ada pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, serta seni budaya, pendidikan jasmani, dan pendidikan kewirausahaan. Itu dari program IPA. Untuk program IPS-nya sama di mata pelajaran kelompok umum, namun yang membedakan adalah antara program IPA dengan IPS, yaitu dari mata pelajaran peminatan dan lintas minat. Sementara di pelajaran peminatan untuk program IPA yaitu matematika, fisika, biologi, kimia, dan lintas minatnya adalah ekonomi, sosiologi, bahasa Arab. Kemudian untuk program IPS, pelajaran peminatannya adalah geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Sementara lintas minatnya adalah kimia, fisika, dan bahasa Arab, serta biologi. Nah, itu untuk mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Namun pada saat nanti proses KBM berlangsung di tahun pelajaran 2020-2021, akan ada perbedaan dengan proses KBM dengan tahun yang lalu, karena berkenaan dengan memperhatikan terhadap keputusan daripada 4 menteri, itu diantaranya adalah Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Lingkungan. Nah, ini maka
di daerah-daerah yang termasuk zona merah, zona kuning, dan zona orange, itu tidak diperkenankan untuk melakukan KBM secara tatap muka langsung. Tetapi pemerintah mengambil kebijakan dalam hal ini adalah yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Sistem pembelajaran jarak jauh ini atau dengan kata lainnya adalah BDR, belajar di rumah, itu ada dua sistem. Yang pertama yaitu dengan cara belajar daring. Daring itu adalah pembelajaran yang disampaikan oleh guru terhadap siswanya yaitu dalam jaringan, yaitu secara langsung melalui jaringan ataupun aplikasi-aplikasi tertentu, seperti ada aplikasi Rumah Belajar Sahabat Banten, kemudian ada melalui aplikasi Google Form, ada melalui aplikasi pembelajaran Zoom. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh pembelajaran daring, artinya dalam jaringan. Yang kedua adalah luring. Luring di sini adalah di luar jaringan. Jadi guru memberikan materi pelajaran terhadap siswa hanya menyampaikan link yang harus dibuka oleh siswa, baik melalui Google Drive ataupun melalui aplikasi WhatsApp dan yang lainnya yang bisa diakses tanpa harus di dalam jaringan atau secara langsung virtual. Nah, virtual ini kan yang dicontohkan seperti di dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, anak-anak sekalian, nanti khusus untuk kelas 10 ini materi pembelajarannya untuk pelajaran umum itu ada 9, untuk pelajaran peminatan atau lintas minat itu ada 4, dan untuk pembelajaran lintas minatnya ada 2. Adapun kelas 10 di IPA itu pelajaran peminatannya matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sementara untuk pelajaran lintas minatnya adalah sosiologi dan bahasa Arab. Kemudian untuk program IPS, pelajaran peminatannya adalah geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Untuk kelas 10, pelajaran lintas minatnya adalah fisika, biologi, dan bahasa Arab. Anak-anak sekalian, itu adalah materi pelajaran untuk kelas 10. Kalau kelas 11 dan 12 masih sama seperti tahun-tahun yang lalu, hanya sistem pembelajaran saja yang berbeda untuk tahun ini. Adapun nanti karena kita tidak bisa tatap muka langsung dalam KBM ini, tentunya terutama bagi kelas 10 sangat sulit untuk mengenal siapa sih yang mengajar saya di mata pelajaran umpamanya bahasa Indonesia. Nah, maka Bapak sekilas akan menyebutkan nama-nama guru serta pelajaran yang diampunya atau pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Seperti yang pertama adalah bahasa Inggris. Yang memegang bahasa Inggris adalah Ibu Doktranda Epinopia MPD. Beliau nanti akan memegang pelajaran bahasa Inggris
Yang kedua, Ibu Apong Kartika MPD, beliau nanti akan memberikan pelajaran geologi. Kemudian yang ketiga, Ibu Iswani, pelajaran kimia, Pak Kusnadi pelajaran geografi. Kemudian Bu Yulia pelajaran ekonomi, Bu Siti Agus Sunyati ini adalah guru BP atau BK, Bu Elin guru bahasa Indonesia, Bu Siti Mariam guru PKN, Pak Sukarlan bahasa Inggris, Bu Siti Zakiyah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, Bu Nining Epita guru bahasa Indonesia, kemudian Bu Suwati yaitu pelajaran sejarah, Pak Tajudin guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, Pak Winarno guru biologi, Bu Saripa guru kimia, Bu Wahyuni guru seni budaya, Bu Dian yaitu guru fisika, Pak Yandi guru ekonomi, Pak Gugun guru penjara. Anak-anak sekalian, itulah beberapa nama guru yang mungkin ya hanya sekilas kalian kenal, tapi insya Allah dengan proses KBM walaupun daring ataupun luring, lama kelamaan kalian juga akan mengenal guru-guru kalian. Mudah-mudahan kalian nanti akan merasa nyaman belajar di SMA 17 walaupun dengan program daring dan luring, tidak mengurangi semangat kalian untuk menjadi siswa di SMA 17. Mudah-mudahan COVID-19 ini berlalu di satu semester ya, ini insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021 COVID-19 itu sudah musnah dan kita bisa melaksanakan proses KBM secara tatap muka langsung. Bapak Ibu yang terhormat, wabil khusus kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang, Bapak Subagio MPD yang saya hormati, itulah beberapa program ataupun yang saya sampaikan kepada siswa, terutama adalah kelas 10, supaya mereka mengenal ataupun mereka tahu setelah mereka diterima di SMA 17 Kabupaten Tangerang ini proses KBM seperti apa, pelajaran yang kalau mereka harus ikuti pelajaran apa saja, dan guru-guru yang akan membimbing, yang akan mengajar mereka itu siapa saja di kelas 10 untuk tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun hanya sepintas ataupun disampaikan dengan ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami dan akhirnya kita bisa melaksanakan KBM proses pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 dengan maksimal, walaupun Menteri Pendidikan sendiri tidak menekankan harus tuntas ya, harus tuntas mencapai kurikulum. Jadi yang justru yang harus perhatikan adalah kepada pendidikan lingkungan, sadar akan lingkungan, bagaimana kita berpola hidup sehat, berpola hidup bersih dengan istilah new normal, yaitu dengan keadaan kondisi COVID-19 ini, baik kita sebagai gurunya, perangkat seluruh ya masyarakat di lingkungan SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita juga ya di rumah yang walaupun belajar di rumah, kita berharap semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Itulah yang memang diharapkan oleh pemerintah. Jadi yang lebih dikedepankan, yang lebih dipentingkan adalah kesehatan siswa, kesehatan guru, dan kesehatan semuanya, sehingga dengan tidak adanya program KBM tatap muka itu dalam rangka memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan MPLS ini. Mudah-mudahan walaupun ringkas, padat, itu bisa dipahami dan menjadi modal kalian untuk belajar di SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.